dugaan kita di sidang yang lalu, hari ini agendanya adalah keberatan dari penasihat hukum. Sudah siap? Ya. Siap ya? Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Nomor 104/Pinsus/2024/PN HDL di Pengadilan Negeri Andoro perihal nota keberatan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini para advokat, para legal dari kantor Lembaga Bantuan Hukum HAMI Sultra Cabang Penang Selatan beralamat di Jalan Poros Andolo Kendari, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andolo, Kabupaten Penang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2024, bertindak untuk dan atas nama terdakwa, nama Supriyani SPD binti Suliharjo, tempat tanggal lahir Wonoraya, umur tanggal lahir 36 tahun 25 April 1988, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Wonoraya, Kecamatan Baik, Kabupaten Penang Selatan, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan serata 1. Melalui kesempatan ini, setelah mendengar surat dakwaan yang dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2024, kami hendak mengajukan nota keberatan atau surat dakwaan tersebut. Nota keberatan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP. Namun demikian, sebelum kami menguraikan lebih rinci, terlebih dahulu kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah berkenan mendengar dan memeriksa serta nantinya akan mempertimbangkan nota keberatan aku secara sungguh-sungguh sebelum menjatuhkan putusan selah. Nota keberatan ini kami ajukan juga dengan pertimbangan adanya hal-hal prinsipil yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan demi memastikan terpenuhnya rasa keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 ayat 1 Kepenahan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan internasional kepenahan Civil and Politic Rights, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Bahwa saat ini kita sedang menjalani proses persidangan dengan menghadapkan terdakwa bernama Supriyani SPD yang telah didakwa melakukan penganiayaan terhadap muridnya di tengah sorotan publik yang begitu luas dan deras terkait dengan persidangan perkara ini. Hal ini dapat dipahami mengingat perdebatan publik begitu mengemuka mengenai penanganan perkara ini pada tingkat penyidikan dan penuntutan yang diduga banyak melanggar prosedur, bahkan cenderung dipaksakan untuk mendakwa terdakwa telah melakukan penganiayaan tanpa didasari alat bukti yang cukup dan memadai. Sehingga pada kesempatan ini kami akan menyampaikan keberatan yang pada pokoknya akan menyoroti surat dakwaan JPU yang dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sesuai prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan juga tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan yang melanggar kode etik. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP mengatur dalam hal terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Bahwa walaupun dalam KUHP tidak diberikan penjelasan mengenai alasan suatu dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi dalam teori dan praktek dikenal beberapa alasan sehingga suatu dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satunya adalah karena dakwaan dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan secara melanggar syarat atau prosedur yang diatur dalam ketentuan